Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Kampus IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika matematika, bagaimana pembentukan dari statistika matematika itu sendiri, dan penjelasan yang mengenai statistika matematika. Ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah statistika matematika dengan dosen pengampu Pak Zulfikar Busra MSI. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak video saya yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena saya sebelumnya sudah melakukan perkenalan diri, saya lanjut saja langsung pada pembahasan materinya. Nah, sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan memperlihatkan bagan mengenai alur dari pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Nah, ini adalah bagan yang saya buat untuk mata kuliah statistika pendidikan, yang mana untuk yang pertama yang kita bahas itu yang ini, statistik atau data dan bilangan real, yang mana di statistika matematika itu dibagi atas dua kalimat. Yang pertama ada statistika dan yang kedua ada matematika. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu itu statistika, yang mana di statistika itu dibahas mengenai data-data, karena statistik itu memang membahas tentang data, bagaimana cara mengolah, menyajikan, ataupun bagaimana menyimpulkan data itu sendiri. Nah, seperti di sini terdapat sifat data yang terdiri atas dua. Yang pertama ada data kuantitatif dan yang kedua ada data kualitatif. Di data kuantitatif itu terbagi lagi menjadi dua, ada data discrete dan data kontinu. Selanjutnya, di statistik atau data itu juga ada yang dinamakan teknik penyajian data, yang mana di sini bagaimana kita bisa menyajikan data itu sendiri. Nah, dalam penyajian data itu juga terbagi atas dua. Yang pertama ada yang dinamakan data tunggal dan ada yang dinamakan data kelompok. Nah, di data tunggal itu dalam teknik penyajiannya juga ada beberapa. Dalam penyajiannya itu bisa disajikan dengan tabel, diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Nah, sedangkan di data kelompok bisa disajikan dengan cara distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Itu untuk teknik penyajian data. Nah, lalu ada yang dinamakan peringkas data atau menyingkat data. Nah, dalam menyingkat data ini terbagi lagi atas tiga. Yang pertama ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran letak data, dan yang ketiga ukuran penyebaran data. Nah, dalam ukuran perumusan data ada beberapa. Yang pertama ada rata-rata atau mean, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Sedangkan untuk ukuran letak data itu ada yang dinamakan kuartil atau biasa disingkat Q1, Q2, atau Q3. Ada yang dinamakan desil atau biasa disingkat dengan D1 dengan D-nya ini D kapital, D2, dan sampai dengan D9 karena desil. Nah, sedangkan persentil itu mulai dari P1, P2 sampai dengan P99 karena persentil atau per 100. Sedangkan di ukuran penyebaran data terdapat jangkauan atau range, ada variansi atau ragam, ada deviasi atau standar, dan ada kuartil. Nah, itu pembahasan yang
dibahas dalam statistika itu sendiri atau mengenai data-data. Sedangkan di dalam matematika, yang dibahas dalam matematika itu lebih umumnya mengenai bilangan real atau bilangan-bilangan yang mencakup semua bilangan, kecuali bilangan imajiner. Nah, di bilangan real ini terbagi atas beberapa juga, bukan terbagi tapi diklasifikasikan atas disajikan atas beberapa. Yang pertama ada fungsi aljabar, dan fungsi transenden. Nah, untuk fungsi, bagaimana karena dari bilangan real itu fungsi ini tidak akan pernah ada jika tidak ada yang namanya bilangan real. Jadi fungsi ini ada atau terbentuk awalnya itu dari bilangan real. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah terdapat fungsi, langkah selanjutnya itu ada limit. Jadi tidak akan ada limit jika tidak ada fungsi. Nah, jadi ini bisa dikatakan suatu rantai, suatu bilangan yang berantai. Nah, limit ini terbagi lagi atas dua, ada yang dinamakan turunan dan ada yang dinamakan integral. Nah, jadi limit diintegralkan, ada juga diturunkan. Nah, dan apabila turunan dan integral ini disatukan, maka akan menjadi persamaan diferensial. Yang mana persamaan diferensial itu persamaan diferensial itu adalah dua materi pokok dalam kalkulus, yang mana dia menyatukan dua materi inti dari kalkulus, yaitu turunan dan integral. Nah, selanjutnya fungsi aljabar, yang mana di fungsi aljabar itu terbagi lagi atas beberapa, dan ada fungsi transenden juga yang juga terbagi atas beberapa. Nah, jika fungsi aljabar ini dan fungsi transenden ini kita bawa ke kehidupan nyata atau ke keadaan nyata, maka ini bisa dikatakan pemodelan matematika. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemodelan matematika ini adalah bagaimana fungsi dari bagaimana kita memodelkan suatu keadaan nyata atau fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata itu ke dalam bentuk matematika. Kenapa kita memodelkannya? Itu agar bagaimana permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata tersebut dapat kita selesaikan dengan cara matematika, yang mana yang fenomenanya itu 3D atau 3 dimensi atau berdimensi berapa. Nah, namun jika kita modelkan itu akan menjadi 2 dimensi atau lebih yang dibahas itu lebih ke permasalahannya. Jadi kita memodelkan keadaan atau fenomena alam itu ke dalam matematika. Itu yang dinamakan pemodelan matematika. Nah, sehingga itulah matematika membahas mengenai persamaan diferensial dengan pemodelan matematika, karena cara memodelkan matematika itu, cara pengerjaan dari pemodelan matematika itu yaitu dengan cara persamaan diferensial atau dengan cara turunan dan integral. Jadi cara menyelesaikan permasalahan yang terdapat di kehidupan nyata atau fenomena alam itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode turunan dan integral atau persamaan diferensial itu sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan statistika itu membahas bagaimana kehidupan nyata, yang mana di data-data ini juga bisa dikatakan kehidupan nyata, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu persoalan di kehidupan nyata itu dengan cara memodelkannya, lalu
dikerjakan dengan cara ini, persamaan diferensial. Jadi ini untuk mempermudah kita bagaimana cara menyelesaikan permasalahan suatu fenomena alam. Nah, itu awal mula terbentuknya statistika matematika. Nah, selanjutnya di selanjutnya kita akan membahas mengenai statistika matematika, yang mana di statistika matematika ini terbagi atas beberapa subbab materi, seperti yang pertama ada ruang sampel, yang kedua ada kejadian, yang ketiga ada peluang, yang keempat ada pola acak, dan yang terakhir ada distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Nah, untuk kejadian itu ada terbagi atas beberapa. Yang pertama ada kejadian pasti, yang kedua ada kejadian mustahil, yang keempat ada kejadian komplement, yang keempat ada kejadian saling lepas, yang kelima ada kejadian saling bebas, dan yang keenam ada kejadian bersyarat, dan yang ketujuh ada kejadian gabungan, dan yang kedelapan ada kejadian irisan. Nah, kejadian ini akan saya bahas pada nanti setelah pembahasan konsep ini saya jelaskan. Nah, selanjutnya di pola acak. Di pola acak itu ada dua juga, ada pola acak diskrit dan pola acak kontinu, yang mana di pola acak diskrit itu bagaimana cara kita adalah suatu permasalahan yang dapat dihitung dengan cara dihitung dengan jelas. Sedangkan di pola acak kontinu itu perlu dihitung dengan tidak jelas, atau dia tidak dapat dihitung secara langsung seperti menghitung angka, tidak. Tapi kita ini di pola acak kontinu itu tidak dapat dihitung secara langsung. Nah, itulah pembahasan yang akan kita bahas. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam mengenai hal ini, mengenai statistika matematika pada video selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai statistika matematika, karena di video sebelumnya itu saya hanya membahas sedikit konsep yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, baik, kita langsung saja. Di sini saya ambil beberapa materi. Yang pertama ada ruang sampel, yang kedua ada kejadian, yang ketiga ada peluang, pola acak, distribusi peluang, transformasi pola acak, dan kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ruang sampel. Apa sih itu ruang sampel? Nah, di sini terdapat beberapa definisi dari ruang sampel itu sendiri. Untuk yang pertama, himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Yang kedua, semesta pembicaraan yang dapat dinotasikan dengan S. Ketiga, banyaknya anggota ruang sampel dapat dinotasikan dengan N/Ns. Setiap kemungkinan hasil dalam suatu ruang sampel disebut titik sampel. Nah, ini adalah bagian atau bisa dikatakan sebagai ruang sampel. Nah, untuk lebih jelasnya, definisi dari ruang sampel itu sendiri adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak, yang mana ini mencakup semua hasil yang mungkin terjadi, dan setiap elemen dalam ruang sampel tersebut disebut sebagai sampel. Nah, ruang sampel itu penting dalam menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan peluang atau probabilitas dalam statistika. Itu adalah definisi dari ruang sampel. Selanjutnya kita masuk ke cara penulisan ruang sampel. Di cara penulisan ruang sampel ini ada dua.
Yang pertama, jika banyaknya titik sampel itu berhingga atau dapat dihitung, maka kita bisa mendaftarnya dengan menggunakan koma untuk memisahkan setiap unsur dan menutupnya dengan 2 kurung kurawal, sehingga ruang sampel bagi percobaan pelemparan sekeping uang logam bisa dituliskan seperti ini. S dengan menggunakan kurung kurawal, lalu dipisahkan anggotanya dihitung dengan memisahkan pakai koma seperti ini, A, G. Dengan A-nya itu dikatakan sebagai hasil angka dan G-nya ini dikatakan sebagai gambar dari uang logam tersebut. Nah, yang kedua, jika banyaknya titik sampel itu tidak terhingga atau tidak dapat dihitung, maka bisa dinyatakan melalui sebuah pernyataan atau yang dikenal sebagai notasi pembangun himpunan. Nah, selanjutnya ada cara menentukan ruang sampel. Nah, cara menentukan ruang sampel ini ada 3. Yang pertama dengan mendaftar langsung, yang kedua dengan diagram pohon, dan yang ketiga dengan tabel. Seperti ini. Ini diagram pohon dan ini tabel atau dengan cara mendaftar langsung. Nah, selanjutnya ada titik sampel. Nah, kita ambil definisi titik sampel itu merupakan setiap kemungkinan hasil dalam ruang sampel. Nah, disebut juga sebagai unsur atau anggota dari ruang sampel. Contohnya, untuk yang pertama, titik sampel adalah hasil dari percobaan. Misalkan kita melakukan percobaan melempar 1 buah dadu, maka titik sampelnya itu ada 6. Ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, kita ambil pemisalan melakukan percobaan melempar 1 buah uang koin, maka titik sampelnya itu juga ada 2, yang mana ada angka dan ada gambar. Nah, setelah pembahasan mengenai ruang sampel, di sini ada satu contoh soal yang mana di contoh soal pertama, sebuah dadu dilempar satu kali. Nah, tentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu karena ini adalah sebuah dadu, maka terdapat 6 semestanya. Jadi terdapat titik sampelnya itu ada 6. Ada 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, dalam hal ini ruang sampelnya dapat kita tuliskan sebagai N per S sama dengan 6 karena ruang sampel yang daftar itu merupakan ruang sampel diskrit atau dapat dihitung. Nah, untuk yang kedua ini juga merupakan diskrit karena dapat dihitung. Nah, yang ketiga ini bila kemungkinan hasil percobaan berupa himpunan kota-kota di dunia yang dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk, maka ruang sampelnya bisa dituliskan sebagai berikut. X per X adalah kota penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Yang dibaca S adalah himpunan semua X. Jadi S ini himpunan semua X atau yang mana X ini dikatakan kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Dan X itu. Nah, dan yang keempat itu tentukan ruang sampel pada percobaan pelempar sebuah dadu dan sebuah mata uang sekaligus. Berapa banyak titik sampelnya? Nah, di sini yang ditanyakan adalah ini, titik sampel. Nah, jadi kita dapat buat diagram tabel seperti ini, yang mana di sini himpunan semua dadu, di bagian barisnya, bagian sini kolomnya itu himpunan koin. Nah, jadi kita bisa satukan jika koinnya itu berupa angka, jadi kita bisa mengatakannya angka 1, angka 2, angka 3, dan begitu pula seterusnya. Sama seperti yang ini, gambar 1, gambar 2, begitu seterusnya. Jadi, banyaknya titik sampel yang terdapat
dalam pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang ini adalah 2 dikali 6 karena himpunan dari uang logam itu ada 2, sedangkan himpunan dari mata dadu itu ada 6. Jadi kita sisa kalikan saja 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi titik sampelnya itu 12. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ruang sampel. Selanjutnya kita masuk ke kejadian. Apa itu kejadian? Nah, kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yang mana kejadian itu dinotasikan dengan huruf kapital yang kita misalkan sebagai A kapital atau B kapital dan begitu seterusnya. Nah, banyaknya anggota kejadian itu dinotasikan dengan NA. Nah, sedangkan ruang sampel tadi dinotasikan dengan NS. Nah, sedangkan kejadian itu dinotasikan NA. Nah, kadangkala juga kejadian itu dinotasikan dengan E atau event. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kejadian. Di contoh kejadian ini terdapat satu soal dengan 3 anak. Nah, soalnya itu Anita melakukan percobaan dengan melambungkan sebuah dadu. Berdasarkan percobaan tersebut, tentukanlah A ruang sampelnya, B kejadian A-nya jika munculnya itu sisi dadu bernilai genap, dan yang ke C kejadian kedua yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Nah, untuk pertama jawaban A, hasil yang mungkin muncul dari percobaan tersebut adalah munculnya sisi dadu dengan mata dadu 1 sampai dengan 6 sebagai ruang sampelnya. Nah, sehingga penulisannya itu seperti ini. Dan banyaknya elemen ruang sampel itu NS sama dengan 6. Nah, sedangkan di B, karena yang ditanyakan itu peluang dari munculnya sisi dadu yang bernilai genap. Jadi di mata dadu itu angka genapnya itu hanya 3, ada angka 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya itu atau kejadiannya itu ada 3. Nah, ini NA sama dengan 3. Nah, yang ke C, kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Nah, karena yang di angka dadu yang habis dibagi 3 itu hanya ada 2, yang mana angka 3 dan angka 6, maka NB-nya itu atau kejadiannya itu hanya memuat 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan kejadian pasti. Definisi dari kejadian pasti itu adalah kejadian yang anggota-anggotanya memuat semua titik sampel. Dalam hal ini suatu kejadian yang pasti terjadi. Kejadian pasti dalam hal ini memiliki peluang sama dengan 1 atau biasa dirumuskan PA sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh kejadian yang muncul atau yang terjadi untuk yang pertama, munculnya angka atau gambar pada pengundian 1 keping uang logam. Kedua, semua orang pasti akan mati. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, seseorang akan bertambah tua. Yang keempat, setiap benda pasti suatu saat akan rusak dan hancur. Jadi ini dinamakan peluangnya pasti, yang mana dia hanya memiliki peluang 1. Nah, setelah kita bahas mengenai kejadian dan contoh kejadian tadi dan kejadian pasti tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kejadian mustahil.
Nah, di kejadian mustahil, definisi dari kejadian mustahil itu suatu kejadian yang tidak mungkin atau tidak akan pernah terjadi dalam suatu peristiwa. Kejadian mustahil memiliki peluang yaitu 0. Dalam artian kejadian mustahil adalah suatu kejadian yang merupakan himpunan kosong atau biasa ditulis PA sama dengan 0. Adapun contoh dari kejadian mustahil ini, yang pertama munculnya angka 8 pada pengundian sebuah dadu, tentu itu merupakan hal mustahil karena di dadu itu tidak memiliki angka 8. Yang kedua, tanaman dapat berbicara selayaknya manusia, tentu itu adalah kejadian mustahil karena tanaman memang makhluk hidup namun tidak diberi tidak diberi kekuatan untuk berbicara mungkin. Nah, yang ketiga ada langit berwarna coklat, karena langit itu tidak mungkin berwarna coklat. Nah, karena kita sudah masuk ke kejadian mustahil, kita langsung masuk ke kejadian komplement. Nah, di kejadian komplement ini adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A, sehingga jika komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Nah, kejadian komplement biasanya dinotasikan dengan A pangkat C. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yang mana N pangkat AC sama dengan NS, atau ruang sampel dikurang dengan NA atau kejadian. Nah, mengingat semua jumlah kejadian itu hanya satu, maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai PA tambah PA pangkat C sama dengan 1, atau PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA. Contohnya, tentukan peluang komplement dari kejadian jika peluang hujan akan turun di pagi hari adalah 0,07. Nah, di sini yang diketahui adalah peluang hujan akan turun sore hari adalah 0,07. Yang ditanyakan peluang komplementnya dari suatu kejadian ini. Nah, komplement dari kejadian hujan akan turun di pagi hari sudah pasti hujan tidak akan turun di pagi hari. Misal PA-nya yaitu peluang hujan akan turun di pagi hari, dan itu sama dengan 0,07. Nah, sedangkan untuk PAC-nya, peluang hujan tidak akan turun di pagi hari, sehingga dapat dirumuskan, substitusikan nilainya, nilai PA dengan nilai PA pangkat C. Yang mana PA-nya itu 0,07 dan PA pangkat C-nya itu belum masih ini, jadi kita tulis saja. Nah, jadi yang ini yang ditanyakan, peluang hujan tidak akan turun di pagi hari. Nah, jadi karena yang ditanyakan itu PA pangkat C, jadi 0,07-nya itu kita pindah ruaskan agar bagaimana mendapatkan nilai dari PA pangkat C. Jadi 1 dikurang 0,07 atau bisa dikatakan inverse dari 0,07. Nah, PAC sama dengan 0,93. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah masuk di komplement, selanjutnya kita masuk kejadian saling lepas. Nah, di kejadian saling lepas ini memiliki beberapa definisi. Yang pertama, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas apabila A bagi B tidak sama dengan 0, sama dengan himpunan kosong. Artinya A dan B tidak memiliki unsur persekutuan atau unsur yang sama. Artinya di A dan B ini tidak memiliki unsur yang sama. Nah, kedua, kejadian yang terdiri dari dua kejadian atau peristiwa atau lebih dari suatu percobaan yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Yang ketiga, kejadian saling lepas itu menunjukkan kalau di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau tidak ada irisan.
Rumus untuk kejadian A dan B saling lepas ini adalah bisa dikatakan A gabung B sama dengan PA tambah PB. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya itu ada A yang mana dia ada A, B, C, D, dan B ada 1, 2, 3. Maka A iris B itu himpunannya kosong karena di himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama. Yang kedua, dalam satu ruangan yang tidak terdiri atas 20 siswa, yang terdiri atas 6 siswa TKJ, 10 siswa PH, dan 4 siswa otomotif. Jika diambil seorang siswa yang secara acak, akan didapat 1 siswa TKJ atau 1 PH atau otomotif. Jadi tidak ada himpunan yang sama. Lalu dalam pengundian dadu sekali, mata dadu yang muncul adalah salah satu dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 6, mata dadu ke-6. Keempat, jika memancing 1 ekor ikan di kolam yang berisi ikan gabus, gurami, lele, dan ikan mas, maka akan didapat 1 jenis ikan saja. Nah, kita masuk ke kejadian saling bebas. Di kejadian saling bebas ini memiliki definisi. Dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Misal, 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A ini tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B itu sendiri, dan begitu pula sebaliknya. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian B tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Kedua, peluang dari 2 buah kejadian yang saling bebas adalah seperti ini. P A gabung B, A iris B sama dengan PA kali PB. Adapun contohnya, misal A dan B adalah kejadian yang saling bebas, yang mana peluang A ini 2/4 dan peluang B itu 4/4. Hasil dari PA iris B adalah, nah di sini kita bahas, karena ini jenis peluang kejadian majemuk saling bebas, maka rumusnya itu PA iris B sama dengan PA kali PB. Karena PA dan PB sudah diketahui, maka sisa kita substitusikan saja langsung nilainya ke dalam rumus untuk mengetahui nilai peluang A dan B-nya. Nah, yang mana PA iris B, PA-nya tadi, yang PA tadi itu ini 2/4 dan PB itu 4/4. Jadi kita sisa substitusi nilainya. Nah, jadi PA kali PB hasilnya itu 8/16. Nah, PA iris B sama dengan 1/2 jika disederhanakan. Nah, selanjutnya masuk ke contoh kejadian bersyarat. Definisinya, 2 kejadian dikatakan mempunyai hubungan bersyarat jika terjadinya kejadian yang satu menjadi syarat terjadinya kejadian yang lain. Artinya, jika terjadi kejadian yang satu, maka itu menjadi syarat terjadinya kejadian yang lain. Kita misalkan A dan B adalah 2 kejadian dalam ruang sampel S. Kejadian A dapat terjadi dengan syarat B adalah kejadian munculnya A yang ditentukan oleh persyaratan kejadian B telah muncul. Maka sudah jelas bahwa A, B menyatakan kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi, BA menyatakan kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi. Adapun peluang kejadian bersyarat dapat dirumuskan. Yang pertama, kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul, atau dirumuskan dengan PAB sama dengan PA iris B dibagi PB, dengan PB ini nilainya lebih dari 0. Yang kedua, munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A atau kebalikan dari yang pertama ini tadi. Nah, jadi rumusnya juga kita sisa balik. PBA sama dengan PA iris B per PA dengan PA-nya itu tidak sama dengan lebih dari 0.
Contohnya, 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Pembahasannya, pada soal ini, kemunculan mata dadu pertama sama dengan 1 terjadinya setelah kemunculan jumlah mata dadu kurang dari 4. Jadi, cara menjawab soal berikut adalah kita misalkan A sebagai kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 4, yang mana ada 11, 12, 21. Nah, jadi NK-nya itu sama dengan 3. Nah, PA-nya itu sama dengan NK, yang mana NK itu nilainya 3, dan NS itu sama dengan 6, karena semestanya itu 2 buah dadu. Nah, perlu kita ingat jika 2 dadu dilempar, maka ruang sampelnya itu juga dikali 6. Jadi dikali 6. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, jadi B kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1, 1,1 dan 1,2. Jadi A iris B sama dengan 1,1, 1,2 atau NK-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi untuk PA iris B-nya dia 2/36. Sehingga PBA-nya sama dengan 2 dibagi 36 dibagi 3/36 sama dengan 2/3. Ini sisa kita coret. Jadi sisa 2/3. Nah, setelah kejadian bersyarat, kita masuk ke kejadian gabungan atau union. Nah, definisinya kita misalkan A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel S. Gabungan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik yang terdapat kejadian A atau B. Gabungan kejadian A dan B ditulis dengan notasi A gabung B. Nah, kedua, gabungan atau union adalah suatu himpunan yang menggunakan kata penghubung yaitu atau. Jadi kata penghubungnya itu atau. Formula dari kejadian gabungan yaitu PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Selanjutnya kita masuk ke contoh gabungan union. Peluang Andi lulus mata kuliah matematika adalah 1/3 dan peluang lulus mata kuliah statistika adalah 1/4. Jika peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 1/6, berapa peluang lulus salah satu mata kuliah tersebut? Pembahasannya yang diketahui itu PA-nya yang mana 1/3 dan PB 1/4. Dan untuk gabungannya itu 1/6. Maka peluang gabungan dari maksudnya P irisnya itu 1/6. Jadi yang ditanyakan itu gabungan dari PA dan PB. Nah, kita masukkan rumus gabungan, kejadian gabungan, yang mana PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Jadi kita bisa substitusi nilai PA, PB, dan PA iris B atau 1/3, 1/4, dan 1/6. Jadi hasil akhirnya itu 5/12. Nah, lanjut kita masuk ke kejadian irisan atau intersection. Irisan itu atau intersection adalah adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Irisannya itu dilambangkan dengan ini. Irisan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A dan B. Irisan kejadian A dan B ditulis dengan notasi A iris B. Irisan atau intersection adalah suatu himpunan yang menggunakan kata penghubung yaitu dan. Jadi bedanya dengan kejadian gabungan, dia menggunakan kata penghubung atau. Irisan suatu kejadian dapat dihitung dengan menggunakan rumus PA iris B sama dengan PA tambah PB dikurang PA gabung B. Ini kebalikan dari kejadian gabungan.
Jika yang dicari gabungan, maka yang dikurangkan itu irisnya. Sedangkan yang jika dicari irisan, kejadian irisan, maka yang dikurangkan itu adalah gabungan. Nah, kita masuk ke contohnya. Dari sekelompok siswa diketahui 25 siswa suka makan bakso, 20 siswa suka makan soto, dan 12 siswa suka makan keduanya, bakso dan soto tersebut. Berdasarkan keterangan, tentukan, gunakan gambar diagram Venn yang sesuai dengan masalah di atas. B. Berapa banyak siswa dikelompokkan tersebut? C. Dari diagram Venn yang dibuat, berapa jumlah penyuka bakso? Untuk yang pertama, dimasukkan himpunan siswa yang suka makan bakso itu sebanyak 25 siswa. Lalu yang tidak siswa yang suka makan bakso dan soto itu sama dengan 12 siswa. Jadi jika dikurangkan hasilnya 13. Lalu kita misalkan lagi himpunan siswa yang suka makan soto itu T, yang mana T memuat 20 siswa, lalu dikurangkan juga dengan 12 siswa, jadi sama dengan 8. Jadi ada 13 siswa yang di sini yang lebihnya, dan di sini 8 siswa. Yang ke B, banyaknya siswa. Nah, karena banyaknya siswa ini 25 siswa suka bakso, 20 siswa suka soto, dan 12 siswa suka dua-duanya. Jadi kita masukkan di sini 13 siswa yang sisanya tadi yang ini, lalu ditambah dengan 12 yang suka semuanya, dan yang 3 yang ini 8 yang tidak suka soto. 8 siswa sama dengan 33 siswa. Jadi siswa penyuka bakso itu sama dengan 13. Ini siswa yang tidak suka bakso, karena yang suka bakso itu 25. Dan 12 itu yang suka bakso juga, bakso dan soto. Jadi ini adalah diagram Venn-nya, yang mana B ini yang penyuka bakso, T penyuka soto, dan penyuka keduanya adalah 2 ini yang di tengah. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menghitung kejadian. Cara menghitung kejadian ada beberapa. Yang pertama ada permutasi. Nah, yang permutasi ini merupakan suatu penyusunan atas semua atau sebagian dari kumpulan objek tertentu dengan memperhatikan urutan setiap anggotanya. Jumlah permutasi dari n buah objek yang berbeda adalah sejumlah n. Teorema permutasi. Jumlah permutasi dari n objek yang berbeda yang diambil sejumlah r pada suatu waktu adalah n PR sama dengan n. Rumusnya n PR sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Dengan keterangannya, NPR sama dengan permutasi, N sama dengan jumlah total benda, R sama dengan jumlah benda yang dipilih. Nah, adapun contohnya, pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat, yaitu Abdul, Benny, dan Cindy, yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih untuk 1 jabatan. Berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang menjadi pengurus OSIS? Nah, caranya itu kita dapat memisalkan Abdul itu sebagai A, Benny sebagai B, dan Cindy sebagai C. Dari 3 orang ini, yaitu Abdul, Benny, dan Cindy, orang yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya permutasinya itu ada 3 unsur dari 3 unsur. Nah, yang mana P3 3 sama dengan 3 faktorial dikurang 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 dikali 3 dikali 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 6. Nah, ini adalah cara pemilihannya. Selanjutnya ada yang dinamakan partisi.
Partisi adalah sejumlah cara membagi suatu kumpulan objek ke dalam R-sel dengan jumlah elemen N1 pada sel pertama, N2 pada sel kedua, dan seterusnya sampai NK. Elemen pada sel ke-K adalah ini N, N1, N2 sampai dengan NR sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NK faktorial, di mana N1 tambah N2 tambah seterusnya tambah NR sama dengan N. Contohnya, kita misalkan ada 4 orang murid. Sebut saja si A, B, C, dan D. Sang guru ingin membagi mereka menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya beranggotakan minimal 1 orang. Tentukan banyak cara pengelompokan yang bisa dilakukan oleh guru tersebut. Nah, terbentuknya satu kelompok itu atau bisa dikatakan kelompok A, B, C, dan D, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok ketiga, kelompok keempat. Sedangkan jika terbentuk 2 kelompok yang memiliki 2 anggota di dalamnya, bisa digunakan menggunakan cara A, B, dan C dengan D, atau AC dan BD, atau AD dan BC, atau ABC dan D, atau ABD dan C, atau ACD dan B, atau BCD dan A. Nah, ataupun bisa terbentuk 3 kelompok, yang mana ada kelompok AB, C dan D, AB, B dan D, AD, B, C, dan seterusnya. Dan jika terbentuk 4 kelompok, maka kelompok A, B, C, dan D. Jadi, guru dapat memiliki 15 cara untuk mengelompokkan keempat murid tersebut. Selanjutnya ada kombinasi, yang mana kombinasi ini sering kali tertarik pada cara memilih R objek dari sejumlah N objek tanpa memperhatikan urutan yang terbentuk. Cara pemilihannya disebut dengan kombinasi karena urutan pemilihan itu tidak dihiraukan. Rumusnya itu NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. NCR sama dengan jumlah kombinasi, N sama dengan jumlah total objek, R sama dengan jumlah objek yang dipilih dalam kumpulan. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Jika seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara, dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah pembahasan untuk pemilihan 3 dari 6 ekor sapi. Yang mana C 3/6 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Yang 6 dikali 5 kali 4, demikian sampai dengan membentuk 5 kali 4. Nah, 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Dan kombinasi ini tidak menghiraukan urutan pemilihan. Selanjutnya, karena cara menghitung kejadian sudah sampai di kombinasi, nah selanjutnya kita masuk ke kejadian yang muncul atau terjadi. Nah, itulah tadi mengenai ruang sampel. Selanjutnya,
Selanjutnya, karena tadi ruang sampel dan kejadian sudah dibahas, maka kita masuk ke peluang. Apa itu peluang? Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai dengan PK, menyatakan peluang terjadinya kejadian K dapat dihitung dengan rumus PK sama dengan NK per NS. Dengan NK adalah banyaknya anggota K dan NS adalah banyaknya anggota di ruang sampel. Contoh, sebuah kantong terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf A, B, dan C. Dari huruf-huruf tersebut diambil 2 huruf secara bersamaan tanpa memperhatikan urutan pengambilan. Hitung peluang terambilnya huruf A dan huruf B secara bersama-sama. Jika yang diketahui itu ada 3, yang mana AB, AC, dan BC, maka NS-nya itu sama dengan 3. Dan misalkan K adalah peluang terambilnya huruf A dan huruf B secara bersama-sama, maka NK sama dengan 1. Sehingga PA sama dengan NK per NS sama dengan 1/3. Selanjutnya kita masuk ke peubah acak. Apa itu peubah acak? Peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, sedangkan harga atau anggota-anggotanya itu misalkan dengan huruf kecil. Nah, di sini contohnya, 2 bola diambil satu demi satu tanpa pengambilan dari suatu kantong yang berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka yang mungkin dari variabel acak Y adalah ruang sampelnya itu MM atau merah-merah, MH merah hitam, HM hitam merah, HH hitam-hitam. Dengan Y-nya itu sama dengan 2 karena yang ditanyakan itu Y, atau Y ini adalah bola merah. Jadi dari percobaan pertama itu terdapat 2 bola merah, jadi Y-nya 2. Percobaan kedua 1 bola merah jadi 1. Percobaan ketiga juga 1 bola merah, jadi di sini 1. Dan percobaan terakhir itu tidak terdapat bola merah, jadi 0. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan peubah acak itu dibagi atas 2, ada peubah acak diskrit dan peubah acak kontinum. Kita masuk dulu ke peubah acak yang mana di peubah acak diskrit ini adalah jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau suatu deretan anggotanya yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit, dan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah peubah acak diskrit. Contohnya, Andi melakukan percobaan melempar 3 koin. Jika X adalah banyak muncul gambar, maka peubah acaknya dari percobaan tersebut adalah percobaan melempar 3 koin yang dilakukan Andi menghasilkan beberapa kemungkinan kejadian, yang mana AAA atau angka-angka-angka, ada angka-angka gambar, angka gambar-angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Itu adalah peluang kejadian yang mungkin terjadi. Nah, jika peubah acak X itu merupakan banyaknya muncul gambar, maka kejadian yang mungkin terjadi untuk muncul tanpa gambar itu AAA atau angka-angka-angka, muncul 1 gambar, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Muncul 2 gambar, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Dan muncul 3 gambar,
gambar-gambar. Oleh karena itu nilai perubahan acaknya ada 0, 1, 2, dan 3. Yang mana X itu banyaknya selanjutnya yang kedua. Selanjutnya kita lanjut saja di peubah acak kontinu. Nah, di peubah acak kontinu itu bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu dan peubah acak yang didefinisikan tersebut disebut peubah acak kontinu. Jadi dia tidak berhingga banyaknya. Nah, contohnya misal ada sebuah percobaan memilih 1000 batu yang ada di sekitar Unicom secara acak, maka ruang sampel yang mungkin terjadi dalam hal gram. Ini kontinu karena yang dicari 1000 batu dengan melihat gramnya atau beratnya. Itulah mengapa dia dikatakan peubah acak kontinu, karena tidak dapat dihitung secara langsung. Dalam hal ini sampelnya itu batu 1, batu 2, batu 3 sampai dengan batu 1000. Misal peubah acak X dinyatakan dengan berat batu jika kita asumsikan bahwa berat batu yang terambil tidak ada yang kurang dari 10 gram dan tidak lebih dari 1000 gram, maka daerah hasilnya itu ada X. X-nya ini berkisar antara kurang dari 10 dan kurang dari 1000. Maka X merupakan peubah acak kontinu karena mempunyai interval. Nah, itu penjelasan mengenai peubah acak. Selanjutnya kita masuk ke distribusi peluang. Distribusi peluang definisinya itu sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Dalam statistik dikenal dua macam distribusi peluang, yaitu distribusi peluang dengan variabel acak diskrit dan distribusi peluang dengan variabel acak kontinu. Pada dasarnya, distribusi peluang yang menggunakan variabel acak diskrit adalah distribusi yang objeknya dapat dihitung dengan jelas. Sedangkan untuk distribusi peluang yang menggunakan variabel acak kontinu, itu distribusinya tidak jelas dan tidak terhingga. Karena tadi sudah dibedakan distribusi peluang ada dua, ada diskrit dan kontinu. Pertama kita bahas dulu distribusi peluang diskrit. Peubah acak yang nilainya berupa bilangan caca dan dapat dihitung disebut peubah acak diskrit. Distribusi peluang yang berhubungan dengan peubah acak diskrit adalah yang pertama disebut distribusi peluang diskrit. Teoremanya itu suatu fungsi fx adalah distribusi peluang diskrit jika dan hanya jika memenuhi sifat fx lebih dari 0, sigma fx sama dengan 1, px sama dengan x sama dengan fx. Nilai harapan atau min atau ekspektasinya itu mu sama dengan ex sama dengan sigma x dikali fx. Ragam atau variansnya lambda kuadrat sama dengan kurang siku x dikurang mu pangkat 2 balas kurang siku sama dengan sigma x dikurang mu kuadrat fx. Fungsi pembangkit momen diskrit mx kali t sama dengan e pangkat tx sama dengan sigma i pangkat txi dikali pxi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis distribusi peluang diskrit, yang mana jenisnya itu ada distribusi uniform diskrit, distribusi Bernoulli, distribusi binomial negatif, distribusi Poisson, distribusi multinomial, distribusi geometri, dan distribusi hipergeometri. Itu adalah distribusi peluang diskrit. Selanjutnya kita masuk ke distribusi peluang acak peubah acak kontinu.
Distribusi peluang acak kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang acak sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real atau R bila fx-nya besar 0 atau besar atau sama dengan 0 untuk semua x untuk semua x elemen R atau real. Kedua, integral min tak hingga sampai dengan hingga fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, p a x-nya ini kurang dari a dan kurang dari b sama dengan integral min tak hingga fx dx. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi uniform kontinu. Distribusi uniform kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Distribusi seragam kontinu ini distribusi peluang setiap peubah acaknya sama. Misal variabel random kontinu x memuat nilai-nilai pada interval misalkan a, b dan memiliki FDP konstan atau fx sama dengan c pada interval tersebut. Dari sifat FDP integral a sampai b fx dx sama dengan 1, maka diperoleh c sama dengan 1/b kurang a. Jika didefinisikan fx sama dengan 0 di luar interval a, b, maka sifat fx besar dari atau sama dengan 0 juga dipenuhi. Distribusi khusus yang dikenal dengan distribusi uniform pada interval a, b dinotasikan x unif a, b atau dapat ditulis u a, b. Ketiga, jika variabel random x memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan sebagai variabel random kontinu x mengikut distribusi uniform dengan fungsi densitas peluang. Fungsi kepadatan peluang atau FKP dari peubah acak uniform seragam kontinu x pada interval a, b adalah fx, a, b sama dengan 1/b kurang a aksen 0, dimana x-nya itu kurang dari lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b untuk x yang lain. Selanjutnya di distribusi uniform ada min, varians, fungsi pembangkit momen. Yang kita masuk ke min terlebih dahulu. Min atau rata-rata. Mu sama dengan a tambah b dibagi 2, yang mana ex sama dengan eventnya sama dengan a integral a sampai b x fx dx sama dengan integral a sampai b x 1/b kurang a ex sama dengan 1/b kurang a integral a sampai b x dx sama dengan 1/b kurang a 1/2 x kuadrat. Ini integralnya dengan batas bawah dan batas atas a dan b. Jadi hasilnya ex b tambah a, b kurang a dibagi 2, b kurang a. Hasil akhirnya b tambah a bagi 2. Selanjutnya varian. Nah, di varian rumusnya itu lambda kuadrat sama dengan b kurang a kuadrat per 12. Untuk membuktikan varians, kita perlu menentukan nilai harapan x kuadrat terlebih dahulu. Jadi perlu dibuktikan x kuadrat, yang mana di sini x kuadratnya b kuadrat tambah ab tambah a kuadrat pangkat 3. Dengan begitu kita sudah dapat menentukan variannya, yaitu dengan rumus var x sama dengan e kali x kurang e pangkat x kuadrat. Sedemikian sampai dengan b kuadrat dikurang a b tambah a kuadrat per 12 sama dengan hasil akhirnya b kurang a per 12 kuadrat. Selanjutnya masuk ke fungsi pembangkit momen. Di fungsi pembangkit momen atau FPM, rumusnya itu mx tambah t sama dengan e pangkat tb dikurang e pangkat ta
dibagi B kurang A kali T. Diketahui bahwa MGV, suatu distribusi diperoleh dari E pangkat E kali E pangkat TX. Dengan demikian, MGV dari distribusi uniform kontinu adalah MXT sama dengan E pangkat TX sama dengan integral A sampai B E pangkat TX Fx dx. Sedemikian diselesaikan sehingga hasil akhirnya itu E pangkat TB dikurang E pangkat TA per T dikali B kurang A. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Jumlah pengunjung dalam suatu gedung pertunjukan diketahui paling sedikit 400 dan paling banyak 600 orang. Dengan menganggap X adalah perubahan acak yang menyatakan jumlah pengunjung dan ternyata mempunyai distribusi uniform dalam interval 400 sampai dengan 600, maka tentukan jumlah pengunjung paling sedikit 550 orang dan jumlah pengunjung antara 450 dan 550 orang. Pembahasannya, X mempunyai distribusi uniform dalam interval 400 dan 600. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X lebih dari 500. Sama dengan integralnya, batas bawahnya itu 550 sampai dengan tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena kita tidak tahu sampai berapa kisaran pengunjungnya, Fx dx. Nah, lalu di sini karena yang kita ketahui intervalnya itu sampai dari 400 sampai 600, jadi di sini batas bawahnya 550 sampai dengan 600 pengunjung. Nah, lalu dikerjakan sedemikian hingga sampai 50 bagi 200 sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Kita misalkan X adalah variabel random yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Nah, tentukan probabilitas destiny function dari X. Tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Tentukan pada jam keberapa rata-rata penyewa gedung program paket 4 jam mengakhiri rapatnya dan berapa besar variasinya. Untuk A itu diketahui A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4, sehingga untuk Fx-nya itu 1/4 0. Untuk X-nya itu untuk S-nya lebih dari 0, kurang dari 0 dan lebih dari atau sama dengan 4. Yang ke B, Bx sama dengan 3, sama dengan integral 3 sampai 4 1/4 dx, sama dengan 1/4x, 4/3 sama dengan 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Yang ke C, rata-rata penyewa gedung program paket 4 jam mengakhiri rapatnya. Jika mu sama dengan A tambah B per 2 sama dengan 0 tambah 4 per 2 sama dengan 2, dengan besar variasinya dapat diselesaikan dengan rumus varians, yang mana lambda kuadrat sama dengan B kurang A kuadrat per 12 sama dengan 4 kurang 0 kuadrat sama dengan 12 sama dengan 16 per 12 sama dengan 4 per 3 sama dengan 5, 3. Nah, setelah kita membahas distribusi uniform kontinu, selanjutnya kita masuk ke distribusi gamma. Distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Distribusi gamma biasanya diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Distribusi gamma sering diterapkan dalam teori antrian dan teori reliabilitas. Nah, distribusi gamma, perubahan acaknya X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk seperti ini.
Dan penulisan notasi dari poba acak yang berdistribusi gamma adalah G, X, A, alpha, beta. Artinya poba acak X berdistribusi gamma dengan parameternya A dan beta. Nah, kita masuk ke distribusi gamma standar. Jika parameter skala sebuah distribusi gamma beta sama dengan 1, maka diperoleh suatu distribusi gamma standar Fg sama dengan X alpha sama dengan P X kurang dari atau sama dengan X sama dengan integral 0 sampai X T pangkat A kurang 1 E pangkat min T dibagi ini dt, lalu seperti ini. Nah, itu distribusi gamma standar. Selanjutnya, definisi fungsi gamma dengan faktorial. Jika alfanya adalah bilangan bulat positif, maka rumusnya seperti ini. Nah, dengan catatan alfa sama dengan 1, maka ininya sama dengan 1 dengan rumus integral 0 tak hingga ini semua rumusnya. Jika A-nya sama dengan 1. Jika alfanya sama dengan 2, maka diperoleh 1 faktorial sama dengan 1. Jika alfanya sama dengan 3, maka diperoleh 2 faktorial sama dengan 2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke min atau rata-rata. Min atau rata-rata dalam distribusi gamma sama dengan mu A alfa kali beta. Pembuktiannya seperti ini. Kita mulai dari EX, M aksen X, seterusnya sampai dengan alpha beta. Jadi terbukti nilai rataannya. Selanjutnya ada varians. Dengan rumusnya itu lambda kuadrat sama dengan alpha dikali beta kuadrat. Nah, ini adalah bentuk bukti dari rumusnya yang dimulai dari EX kuadrat sama dengan M double aksen X sama dengan 0 sampai dengan A kali B kuadrat. Jadi terbukti rumusnya. Selanjutnya, fungsi pembangkit momen. Rumusnya itu MXT sama dengan 1 dikurang beta T pangkat min alpha, T kurang dari 1 beta. Nah, pembuktiannya juga sama, hasilnya ini. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di kota tertentu, konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Jika kapasitas harian kota adalah 9 juta liter air, berapa probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan? Nah, pembahasannya di sini yang diketahui itu alfanya A, betanya 3. Nah, yang ditanyakan itu berapa peluang bahwa setiap hari persediaan air tidak mencukupi. Jadi di sini lebih dari 9 karena kapasitasnya lebih dari 9 juta liter air. Nah, begini pengerjaannya sedemikian hingga sampai diintegralkan 9 sampai tak hingga karena 9 juta lebih air yang dibutuhkan. Lalu sampai dengan hasil airnya adalah 4E min 3 sama dengan 1992. Nah, setelah membahas distribusi gamma, kita lanjut ke distribusi eksponensial. Definisinya, distribusi yang mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu, misalnya waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, namanya percakapan telepon dan sebagainya. Termasuk jenis distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alpha sama dengan 1. Poba acak kontinu X akan berdistribusi eksponensial dengan parameter theta bila fungsi padatnya berbentuk fx theta sama dengan
seperti ini. Distribusi eksponensial dapat ditandai dengan satu parameter, yakni theta, jika nilai unik tetanya menentukan distribusi eksponensial yang berbeda, yang mana menghasilkan keluarga distribusi eksponensial. Nah, di distribusi eksponensial juga ada min, yang mana rumusnya itu mu sama dengan theta. Jadi pembuktiannya seperti ini. Dan misalkan y-nya itu sama dengan x per theta, maka x-nya sama dengan theta y dan dx-nya theta dy. Sedemikian hingga sampai menghasilkan theta. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya varian rumusnya itu lambda kuadrat sama dengan theta kuadrat. Jadi pembuktian rumusnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, sedemikian hingga sampai menghasilkan theta kuadrat. Selanjutnya ada fungsi pembangkit momennya, yang mana di fungsi pembangkit momen ada rumusnya dia mxt sama dengan 1/1 dikurang theta t. Pembuktian rumusnya itu seperti ini, dan benar hasil akhirnya itu 1/1 dikurang theta t. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Misal waktu pelayan di customer service bank ABC berdistribusi eksponensial dengan theta sama dengan 10 menit, maka A, tentukan besarnya peluang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit. B, jika Joko hanya memiliki waktu 10 menit untuk berkonsultasi dengan customer service, jika lebih dari itu ia akan terlambat pergi ke stasiun kereta api. Berapa peluang Joko akan telat ke stasiun kereta api? Yang pertama, yang diketahui itu distribusi eksponensialnya theta sama dengan 10 menit. Pertanyaannya, besar peluang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Nah, dan kita misalkan U min X sama dengan 10, sehingga jika U ini diturunkan, maka hasilnya 1/10 dx, dan nilai dx-nya itu sama dengan 1/10 du. Sedemikian hingga mendapatkan hasil kurang lebih menghampiri 0,63. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu peluang Joko akan terlambat ke stasiun kereta api. Nah, jika PX-nya itu kurang lebih dari 10, maka PX-nya kurang dari 10. Jadi 1 dikurang E pangkat min 1 ditambah 1 sama dengan 0,37. Jadi peluang Joko akan telat ke stasiun kereta api itu sama dengan 0,37. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 2. Coba acak X menyatakan lamanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi. Nah, jika A dapat berfungsi lebih dari 1600 jam, B paling lama 1500 jam, C dapat berfungsi antara 1400 sampai dengan 600 jam. Nah, jika di sini pembahasannya fx lebih dari 1600, maka kita masukkan rumusnya 1 dikurang px lebih dari kurang dari 1600, 1 dikurang 1, kurang E pangkat 16/15, jadi hasilnya E pangkat 1/1 min 1 1/15. Yang ke B, Px kurang dari 1500 sama dengan 1 dikurang F 1500 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 1. Dan yang ke C, jika dapat berfungsi antara 1400 sampai 1600. Jadi X-nya itu berkisar antara 1400 dan 1600. Sama dengan E pangkat 14/15 dikurang E pangkat 1/16/15. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi Weibull.
Distribusi Weibull adalah distribusi yang paling banyak digunakan untuk waktu hidup dalam teknik ketahanan. Distribusi ini adalah distribusi serbaguna yang dapat mengambil karakteristik dari jenis distribusi lain berdasarkan pada nilai dari bentuk parameter. Definisinya PDV, distribusi Weibull. Suatu perubahan acak kontinu X akan mempunyai distribusi Weibull dengan parameter alpha dan beta jika fungsi kepadatan peluangnya diberikan ini, di mana alfanya itu lebih dari 0 dan betanya juga lebih dari 0. Fungsi dari distribusi kumulatif distribusi function untuk distribusi Weibull diberikan ini, di mana alfanya sama dengan alfa dan betanya itu lebih dari 0. Adapun nilai rataannya dalam distribusi Weibull, dia mu-nya sama dengan alfa pangkat 1 beta 1 tambah 1 beta. Dan ini pembuktiannya. Lanjut di varians, persamaannya itu lambda kuadrat sama dengan alfa pangkat 1/2 per beta kurung kurawal dikali 1 ditambah 2 per beta dikurang 1 tambah 1 per beta kuadrat. Dan ini hasil pembuktiannya. Lanjut, langsung saja kita masuk ke contohnya. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfanya 0,8 dan betanya 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Nah, yang di sini diketahui alfanya 0,8 dan betanya 3. Jadi T-nya sama dengan 1, E-nya sama dengan 2.71828. Ditanyakan X-nya itu dalam 1 tahun atau X kurang dari 1. Nah, jadi kita masukkan FT sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per alfa pangkat beta. FT-nya sama dengan 1 dikurang 2,71, masukkan nilai E-nya. Lalu menghasilkan sedemikian sampai 0,85816. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun adalah antara berkisar 0,85816 atau 85,816%. Selanjutnya, karena distribusi Weibull sudah selesai, kita masuk ke distribusi normal. Distribusi normal. Distribusi normal salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi ini dengan fungsi probabilitas kemudian menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi. Fungsi yang nantinya juga akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi sebaran data dianggap merata. Seperti ini. Untuk sifat kurvanya, kurva selalu berada di atas sumbu X, bentuknya simetris, memiliki asimtot data sumbu X, luasnya di bawah kurva adalah 1 sehingga sebelah kanannya itu 0,5 dan sebelah kirinya juga 0,5. Nah, di distribusi normal juga ada min atau rataan, yang mana EX-nya sama dengan mu. Dan pembuktiannya seperti ini, hasil akhirnya. Dan ada juga varian, yang mana varian sama dengan lambda kuadrat. Dan buktinya itu sama seperti tadi, kita harus menentukan nilai harapannya X kuadrat terlebih dahulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, hasil akhirnya lambda kuadrat. Nah, sedangkan fungsi pembangkit momennya ada mxt sama dengan exp.
mu T tambah 1/2 lambda kuadrat T kuadrat. Dan pembuktiannya seperti ini. Hasil akhirnya ini. Nah, lalu di sini ada tabel distribusi normal. Teman-teman bisa lihat tabel sebaran peluang kumulatif normal. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Jika suatu perusahaan generator menghitung berat salah satu komponennya, berat komponen tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata 35 gram dan standar deviasi 9 gram. Hitung peluang bahwa satu komponen yang diambil secara acak akan memiliki berat 35 dan 40 gram. Penyelesaiannya, X-nya itu berkisar antara 35 dan 40 gram. Jadi kita sisa masukkan rumusnya. Jika X-nya sama dengan 40 gram dan jika X-nya sama dengan 35 gram. Nah, jadi hasil akhirnya jika X-nya sama dengan 40 gram, 0,7123, dan jika X-nya sama dengan 35 gram, hasilnya 0,2123. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Pareto. Definisinya, distribusi Pareto merupakan salah satu dari distribusi power law, di mana dalam distribusi ini rata-rata atau standar deviasinya akan tergantung nilai pangkat fungsi pada peluangnya. Distribusi Pareto dinotasikan dengan X par Xn, alpha. Fungsi distribusi kumulatif dari Pareto variabel acak dengan parameter alpha dan Xn adalah seperti ini. Fungsi kepadatannya itu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke nilai harapan atau ekspektasi, di mana nilai harapannya itu ini teman-teman bisa lihat, dan dia sesuai dengan pembuktiannya ini. A sama dengan besar dari 2. Selanjutnya kita masuk ke varians. Di varian juga dia rumusnya seperti ini. Jika alfanya itu kurang dari 1, maka variansnya tidak ada. Jadi A-nya itu harus lebih dari 1. Maksudnya lebih dari 2. Jadi pembuktiannya itu seperti ini. Dan hasil akhirnya seperti ini. Jadi terbukti. Selanjutnya kita masuk ke median dan modusnya. Median dan modus dari variabel acak distribusi Pareto itu untuk median XM A akar 2, modusnya MO sama dengan XN. Kita masuk ke contoh. Apabila diketahui bahwa sebuah portofolio terdiri dari 75 risiko kebakaran dan 25 risiko kecelakaan, risiko-risiko tersebut mempunyai distribusi jumlah klaim yang seragam. Besaran klaim untuk risiko kebakaran mengikuti distribusi Pareto dengan parameter theta sama dengan 300 dan alpha sama dengan 4. Besaran klaim untuk risiko kecelakaan mengikuti distribusi Pareto dengan parameter theta sama dengan 1000 dan alpha sama dengan 3. Hitung variansinya. Nah, untuk rata-rata dari distribusinya, alpha theta dikurang alpha dikurang 1. Momen kedua dari distribusi Pareto ini untuk risiko kebakarannya dan distribusi kebakarannya yang ini, dan untuk risiko kecelakaannya yang ini. Nah, untuk variansi besar klaim dari portofolionya adalah ini variansnya. Seperti itu. Jadi kita hanya memasukkan rumus dan mensubstitusi nilai dari rumus-rumus tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai contoh kasus dari salah satu distribusi peluang yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Nah, di sini saya mengambil distribusi Bernoulli peluang diskrit sebagai salah satu contoh soal yang akan saya bahas. Adapun contoh kasusnya, peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah statistika matematika adalah 2/9. Jika mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah statistika matematika sedang berada di kantin, berapa peluang bahwa nilai statistika matematikanya bukan A? Pembahasan kasus. Nah, di sini jika kita perhatikan dalam soal tersebut, kita dapat mengambil informasi bahwa di sini yang kita pertanyakan itu hanya berhadapan dengan satu orang saja atau seseorang saja sedang berada di kantin. Karena di soal itu mengatakan ini seorang mahasiswa, berarti kita hanya berhadapan dengan satu orang saja. Jadi di sini merupakan satu buah pertanyaan, karena jika dia sebuah, mau itu sebuah, seorang, atau seekor, itu artinya kita berhadapan dengan satu buah percobaan. Nah, selanjutnya dari soal juga dapat kita ambil informasi bahwa peluang dari yang di soal ini, kita melihat peluangnya itu 2/9. Ini 2/9. Jadi dia di sini P sama dengan 2/9. Nah, dari soal juga kita dapat melihat bahwa kejadian yang terjadi itu hanya ada dua kemungkinan, yang mana mahasiswa tersebut bernilai A atau mahasiswa tersebut tidak bernilai A atau bukan bernilai A. Jadi terdapat dua kejadian yang akan ditemukan. Nah, adapun X-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu berapa peluang bahwa nilai statistika matematikanya itu bukan A. Jadi yang ditanyakan itu berapa peluang untuk menghasilkan nilainya itu bukan A. Jadi Jadi jika kita melakukan percobaan itu, yang kita dapat adalah seseorang tersebut tidak atau bukan bernilai A. Jadi percobaan kita anggap gagal. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan penyelesaian, yang mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa rumus dari distribusi Bernoulli pada peluang diskrit adalah yang ini. Peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X dikali 1 kurang peluang pangkat 1 dikurang X. Nah, karena kita sudah mengetahui berapa nilai dari peluangnya dan nilai dari X kecilnya, jadi kita sisa mensubstitusi hasilnya, masukkan ke dalam rumus, yang mana X-nya itu kan sama dengan 0, jadi dia di sini 0. Jadi peluang X sama dengan 0 dikurang peluangnya tadi 2/9, X-nya 0, jadi dia pangkat 0. Lalu 1 dikurang peluangnya 2/9 pangkat 1 dikurang 0 karena X-nya 0. Nah, lalu kita selesaikan 2/9 itu hasilnya 2/9 pangkat 0 itu hasilnya 1, karena yang berpangkat 0 itu hasilnya selalu 1. Jadi di sini 1. Lalu 1 min 2/9 itu hasilnya 7/9, karena jika dia di sini 1 berarti 9/9, tapi karena dia 2 berarti 7/9. Nah, 1 dikurang 0 itu 1, jadi 7/9
pangkat 1. Nah, karena dia di sini disederhanakan lagi menjadi 1 dikali 7/9. Jadi ditemukan bahwa peluang dari mahasiswa tersebut bukan bernilai A adalah 9/7/9. Jadi kita menemukan hasil bahwa mahasiswa tersebut tidak memiliki nilai A pada mata kuliah statistika matematika adalah besar peluangnya 7/9. Nah, jadi kita sudah menemukan ini mahasiswa yang tidak bernilai A. Nah, namun jika yang ditanyakan itu sebaliknya, atau yang ditanyakan itu yang peluang dari nilai statistikanya yang bernilai A, berarti di sini bukan 2/9 tapi 7/9. Sedangkan hasil yang akan kita peroleh itu nantinya adalah 2/9. Seperti itu, karena X-nya yang kita temukan itu X1 bukan X0. Jika dipertanyakan itu berapa peluang mahasiswa tersebut mendapatkan nilai statistika A. Seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai contoh soal distribusi Bernoulli pada peluang diskrit. Semoga teman-teman dapat mengerti dan pahami. Nah, itulah tadi hasil penjelasan dari saya mengenai statistika matematika dan pembentukan awal dari statistika matematika, bagaimana pembentukannya. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.